Ayat Al-Quran tentang dakwah. Yang pertama, kewajiban berdakwah. Quran Surah Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi pada ayat ini dijelaskan bahwa hendaklah ada orang yang menyeru kepada kebajikan. Maksudnya adalah saling menasihati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini sesuai dengan makna dakwah itu sendiri, yaitu menyeru atau mengajak untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan akidah, syariat, dan akhlak yang diaplikasikan melalui mengajak berbuat baik dan mencegah berbuat buruk. Kewajiban yang ayat kedua tentang kewajiban berdakwah, Quran Surah Al-Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, dan di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Maksud dari kata kamu pada ayat ini adalah umat Nabi Muhammad. Jadi sejak dilahirkan, umat Nabi Muhammad sudah diberi suatu peran untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, diberi tugas untuk saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lain. Jadi dalam hal ini yakni saling mengingatkan untuk dapat mengerjakan hal-hal yang baik dan dapat mencegah dari perbuatan buruk. Hal ini sesuai dengan tujuan dakwah itu sendiri. Yang ketiga adalah berdakwah dengan bijak. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Dan Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi pada ayat ini terdapat menjelaskan salah satu metode dakwah, yaitu bil hikmah. Maksudnya adalah menyampaikan dakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan cara tidak memaksa, dan harus sesuai dengan kondisi mad'u itu sendiri, baik dalam sesuai dengan kebutuhan mad'u, baik dalam aspek perkembangan zaman atau usia atau budaya dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kewajiban memberi peringatan. Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan, sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Jadi di dalam dakwah sendiri terdapat konsep tanzir dan tabsyir. Tanzir sendiri adalah memberi peringatan. Jadi biasanya berisi tentang akibat atau konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Ayat ini menjelaskan bahwa kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Jadi siapapun itu, atau orang yang memberi peringatan atau dai, orang-orang yang mengajak, itu hanya bertugas untuk memberi peringatan, tetapi hasil akhir entah orang itu beriman atau tidak itu tetap tergantung kepada Allah. Yang kelima yaitu kewajiban berdakwah. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-5. Ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir wa lirabbika fasbir. Artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan dosa-dosamu tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu maka bersabarlah. Jadi ayat ini juga menegaskan tentang memberi peringatan kepada orang lain. Ayat ini asbabun nuzulnya ketika Nabi menerima wahyu, yakni
pada saat itu Nabi ketakutan. Jadi Allah memerintahkan Nabi untuk bangun dan memberi peringatan kepada kaumnya. Yang keenam, kewajiban berdakwah, Quran surah Luqman ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholati wa amur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna zalika min azmil umur. Artinya, wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia untuk berbuat baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Nah, ayat ini menjelaskan tentang wasiat Luqman kepada anaknya terkait hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, yakni mendirikan sholat, kemudian mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang untuk berbuat mungkar. Kemudian dalam hal ini ya termasuk dalam dakwah, di mana kita mengajak orang berbuat baik. Kemudian dakwah untuk kemudian ayat selanjutnya adalah berdakwah untuk seluruh manusia. Quran surah Saba ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Artinya, dan kami tidaklah mengutus kamu kecuali kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi di sini terdapat salah satu metode dakwah, yaitu metode dakwah ammah, artinya keseluruhan. Jadi ketika kita berdakwah, hendaklah secara totalitas dan keseluruhan, tidak membeda-bedakan usia, budaya, apapun itu, pokoknya kepada seluruh manusia. Kita wajib berdakwah kepada seluruh manusia. Hal ini juga sesuai dengan landasan sosiologis bahwa dakwah sendiri merupakan kebutuhan umat. Jadi siapapun itu membutuhkan dakwah. Dalam ayat ini juga dijelaskan konsep dakwah tafsir dan tanzir tadi, di mana orang yang melakukan kebaikan akan diberi ganjaran pahala akan diberi balasan pahala berupa tujuan akhirnya surga, dan bagi orang yang melakukan perbuatan yang mungkar akan mendapat konsekuensi berupa dosa dan neraka. Kemudian misi dakwah untuk ayat selanjutnya adalah misi dakwah untuk berislam. Quran surah Al-An'am ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Artinya, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi, dan aku dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi di sini salah satu tujuan dakwah sendiri adalah untuk agar orang senantiasa beriman kepada Allah, yaitu untuk selalu meyakini, untuk senantiasa menyerahkan diri kepada Allah. Itu termasuk salah satu tujuan dakwah. Kemudian ayat selanjutnya terkait misi dakwah berdakwah untuk menunjukkan kebenaran. Quran surah Al-Fat ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Artinya, dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap agama yang lain, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa berdakwah, salah satu tujuan dakwah juga adalah untuk menunjukkan kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi dakwah sendiri termasuk salah satu aspek untuk menyebarkan agama Islam, kebenaran agama Islam. Selanjutnya, ayat selanjutnya adalah Al-Quran sebagai pijakan dakwah. Quran surah Al-Jasiyah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Haza basairul linnasi wa huda wa rahmatul liqaumin yuqinun. Artinya,
Al-Quran ini adalah pedoman, petunjuk, dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jadi di sini dijelaskan bahwa landasan teologis pertama dalam berdakwah adalah Al-Quran, di mana apapun kegiatan yang kita lakukan, apapun dakwah yang kita berikan, tetap semuanya bersumber kepada Al-Quran. Kemudian ayat selanjutnya terkait Rasul sebagai teladan, Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, dan telah ada di dalam diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi landasan teologis kedua setelah Al-Quran adalah hadis, di mana hadis merupakan perkataan dan perbuatan Rasul. Jadi apapun dakwah yang kita lakukan juga bersumber Rasul menjadi contoh bagaimana kita melakukan dakwah. Jadi kita dapat melihat bagaimana Rasul berdakwah kepada keluarganya, kepada kaumnya dengan lemah lembut. Jadi segala macam dakwah yang kita lakukan dapat mencontoh Rasul, bagaimana Rasul dalam berdakwah. Yang terakhir adalah berdakwah kepada keluarga, Quran surah Asy-Syura ayat 214. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir asyiratakal aqrabin, artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, ini juga dapat kita contoh dari dakwah Rasulullah, bagaimana Rasulullah sendiri pertama kali berdakwah kepada keluarganya. Jadi orang pertama yang harus kita dakwahi adalah orang-orang terdekat kita dulu, kerabat-kerabat dekat, baru orang lain. Terima kasih.